Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah teman-teman semua bahwa di wilayah Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di Padukuhan Jentir, Desa Sambirejo, terdapat bangunan cagar budaya berupa Tugu Tapal Batas Keraton atau sering disebut Tugu Mataram. Lokasi tugu atau prasasti yang telah terdaftar menjadi bangunan cagar budaya ini berada di sebelah barat Jalan Raya Tanjakan Sambeng, persis di bawah lereng perbukitan Sambeng, Dusun Jentir, Sambirejo, Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Melihat tugu ini menjadi pengingat betapa Kerajaan Mataram Islam pernah menjadi kerajaan yang luas, kokoh, dan kuat, pengaruhnya hampir seantero Pulau Jawa. Namun, tugu ini juga menjadi pengingat terkadang betapa rapuhnya negeri yang besar menjadi terpecah belah karena ambisi kekuasaan dan pengaruh kepentingan negara asing. Menurut catatan, pembuatan tugu ini merupakan konsekuensi administratif atas peristiwa yang disebut Palihan Nagari, yaitu terbelahnya Kerajaan Mataram menjadi dua wilayah, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Data dari Seksi Perlindungan Benda Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul, tugu ini menjadi tanda penegas adanya Perjanjian Klaten tahun 1830 yang meratifikasi Perjanjian Giyanti tahun 1755. Perjanjian Klaten pada tanggal 27 September 1830 menegaskan wilayah kekuasaan dari Kasultanan Yogyakarta dengan Kasunanan Surakarta. Dalam Perjanjian Klaten ditegaskan bahwa wilayah Yogyakarta meliputi Mataram dan Gunung Kidul yang di dalamnya terdapat enklave Kasunanan Surakarta, yaitu Imogiri dan Kota Gede, Mangkunegaran atau Ngawen, dan Kadipaten Pakualaman atau Adikarta. Bangunan Mataram terdiri dari dua buah tugu berbentuk gapura kembar yang menjadi tanda batas wilayah Kasunanan dan Kasultanan. Bangunan Mataram terdiri dari dua buah tugu berbentuk gapura kembar yang menjadi tanda batas wilayah Kasunanan dan Kasultanan. Pembuatan tugu milik Surakarta pada 22 Recep 1867 dalam penanggalan Jawa atau tahun 1937 Masehi. Angka ini tertulis pada tugu menyertai tulisan huruf Jawa pada tugu tersebut. Sedangkan tugu milik Keraton Yogyakarta lapisan cat dinding berwarna putih, hitam, dan ada kombinasi warna emas. Selain lambang kebesaran Keraton Jogja, terdapat tulisan huruf Jawa dan tanggal 29 Jumadil Awal 1867 dalam penanggalan Jawa atau pada 1937 Masehi. Berdasarkan tanda tahun pembuatan tersebut, dapat diketahui pembangunan tugu ini pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 di Kasultanan Yogyakarta. Untuk bangunan tugu yang milik Kasultanan Yogyakarta ini telah terdaftar sebagai benda cagar budaya kelas C di bawah pengelolaan Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini kita akan melakukan perjalanan untuk mengunjungi lokasi tersebut dari ibu kota Kabupaten Gunung Kidul, yaitu Wonosari. Bagaimana kondisi tugu batas tersebut yang menjadikan bukti sejarah terjadinya pembagian Kerajaan Mataram menjadi dua ini. Di sekitar Tugu Mataram tersebut, oleh penduduk setempat saat ini akan dikembangkan sebuah lokasi beristirahat berupa homestay dan tempat santai untuk sekedar makan dan minum seperti kafe yang rencananya diberi nama Homestay dan Cafe Gapura. Pengembangan ini dilakukan oleh salah satu penduduk bernama Bapak Joko
yang memiliki ide untuk mengubah seputar lokasi bersejarah tersebut lebih dikenal masyarakat dan menjadi salah satu tujuan wisata. Harapannya, masyarakat sekitar juga dapat mendukung dalam pengembangannya sehingga dapat ikut meningkatkan potensi daerahnya. Simak perjalanan saya kali ini. Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri. Teman-teman sekalian, kali ini saya berada di alun-alun Gunung Wonosari, Gunung Kidul ya. Di depan saya ini merupakan komplek alun-alun Gunung Kidul. Kita hari ini akan memulai perjalanan melihat jalur timur laut ya, dari Gunung Kidul ini yang menghubungkan dengan daerah Jawa Tengah, yaitu Klaten. Nanti yang pertama kita akan mengunjungi perbatasan di daerah Sampeng ya teman-teman. Kemudian yang kedua, kita nanti akan mencoba garis batas atau tugu batas antara Kesultanan Yogyakarta dengan Kesultanan Solo ya, dimana garis batas tersebut sudah dibuat beberapa tahun yang lalu atau di masa-masa kerajaan yang ada saat itu ya. Hari ini kita lihat lokasinya, yaitu lokasi tugu batasnya itu di sebelah mana gitu ya teman-teman. Nanti kita sekalian akan melihat perubahan yang ada di tugu tersebut. Saya melewati perempatan Rumah Sakit Wonosari ini ke timur teman-teman. Jadi tadi dari alun-alun ke utara, kemudian ketemu perempatan rumah sakit ke timur ya. Jalur ini bisa menuju ke Karangmojo, ke Semen, ke Ponjong ya, bisa melalui jalan ini teman-teman. Dan di depan ini pertigaan ini kalau ke kanan bisa ke Dinas Kabupaten Gunung Kidul ya, Dinas Pendidikan. Kita akan lurus ke timur ya teman-teman. Lurus terus ke timur ya, untuk menuju ke arah Karangmojo. Dan di depan ini kita ketemu dengan ring road timur Gunung Kidul ya teman-teman. Jadi depan ini ring road timur Gunung Kidul. Kalau ke kiri bisa ke ring road utara, ke kanan ke terminal Gunung Kidul ya, terminal Jaksinarga. Nah ini kita mengambil lurus ke depan, ini ke arah Karangmojo. Kita masih berada di Jalan Wonosari Karangmojo ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di depan saya itu ada percabangan jalan di mana yang lurus itu bisa menuju ke alternatif ke arah Ponjong ya teman-teman, yang ke kanan. Kemudian kita akan mengambil ke kiri melalui Karangmojo. Sebenarnya bisa juga ya, selain ke kanan lurus itu ke arah Ponjong itu, kita juga bisa melalui jalan ini, melalui Karangmojo dulu baru Ponjong itu bisa ya. Nah di depan ini ya teman-teman, di kanan saya ini juga ada pasar pasar di perempatan Karangmojo ini. Kita ngambil kiri ya, ini kalau lurus bisa ke Ponjong, kanan juga bisa ketemu dengan jalur ke arah Ponjong ya. Kita ambil ke kiri ya teman-teman. Nah kita ke arah kiri ya, ini ternyata diperbaiki untuk saluran airnya teman-teman. Yang di sebelah kiri ini dibenahi saluran air di sisi jalan ya, kanan kiri ini seperti ini. Salah satu jalur mau keluar dari Gunung Kidul yang
memang cukup landai ya, jalur ini cukup landai, bisa dilalui mobil-mobil besar seperti bis ya. Bis besar itu biasa lewat sini ya teman-teman. Kemudian nanti bisa juga lewat yang namanya Samping, itu juga bisa ya. Nah ini ada pertigaan teman-teman ya, kalau ke kanan ini bisa ke Sukoharjo Semen ya. Nah ini kita akan oke teman-teman, kita akan lurus ya, lurus tidak melewati Semen ya teman-teman ya. Jadi kita akan lurus. Nah, ternyata ini bis-bis para wisata juga lewat sini ternyata ya. Sebenarnya jalan utamanya melalui Semen ya tadi ya. Nah ini kita lurus tadi ya, ini kita lurus untuk menuju ke perbatasan ya. Nanti kita melalui Ngawen teman-teman. Nah ini kita melewati jembatan ini. Kok saya nggak hafalin jembatan apa ini coba. Ini ada bangunan unik di sini teman-teman. Dan ini saya melewati jembatan. Coba kita cek jembatannya, namanya apa ini teman-teman ya. Ini jembatan baru ini nampaknya ya. Jembatan baru. Oh di sini jembatan Watu Sigar, masuknya Ngawen ya teman-teman. Jembatan ini dibangun tahun anggaran 2017 dan di bawah itu jembatan lamanya ya teman-teman. Jembatan lamanya sepertinya ini apa namanya, sungainya Oya ini teman-teman. Jadi kalau dilihat yang jembatan barunya ini lebih tinggi dari jembatan lama yang lebih kecil, dan ini lebih lebar ya teman-teman. Lebih lebar jembatan Watu Sigarnya ini. Ternyata di sini Watu Sigar ya. Saya belum lewat sini, atau mungkin lewat tapi nggak ngeh gitu ya, di jembatan Watu Sigar ini. Dan di sini juga dibuat sebuah rest area Taman Soka ya teman-teman. Di sini ketemu Taman Soka. Wah ini bis-bisnya ramai juga ya teman-teman. Ada mobil-mobil kecil pariwisata masuknya lewat sini semua ternyata. Jalurnya jalur timur nih. Nah jalan ini ternyata ketemu dengan pertigaan teman-teman. Ini pertigaan di depan itu, yang ke kiri itu menuju ke Ngelipar, bisa ke Patok, bisa Yogyakarta. Ini ke Cawas Klaten, Sukoharjo. Ini yang ke kanan. Saya mau ke kanan teman-teman ya, ke kanan. Aku agak lurus kanan itu ya. Nah di sini biasanya saya kalau ke perbatasan melewati yang kiri ini, ke kiri itu ya. Nah ini ketemu jembatan lagi teman-teman. Nah ini Kecamatan Ngawen ya, batas kota Ngawen. Nah, jadi kita ini mengarah ke ibu kota Ngawennya teman-teman ya. Nah teman-teman nih kita ke depan ya. Nah ini kan, ini kalau lurus itu ke Semen ya, yang tadi mau kita lewati nggak jadi ya. Nah kemudian kita ambil ke kiri ya, ke arah Cawas ya. Nah ini depan kanan inilah Kapanewon Ngawen ya, kita ambil ke kiri ya. Nah ini bis-bisnya kenapa lewat sini? Mereka biasanya lewat Samping yang akan kita lewati hari ini ya teman-teman. Biasanya lewat Samping yang lebih landai ya teman-teman. Dan kita melewati pasar Ngawen ya, pasar kampung Ngawen Gunung Kidul. Nah di depan sana ada percabangan teman-teman ya, ada percabangan. Ini yang lurus itu
lebih ekstrim ya, pernah saya expose juga ya ke jurang jeronya itu yang kiri ya, kita akan ke samping ya, ke kanan. Ini tengernya itu batasnya ya, Taman Hargo Pusoko ya. Tampil kanan ya. Kalau yang ke kiri itu jurang jero, itu yang lebih ekstrim ketinggiannya, atau lebih curam ya jalannya. Nih banyak jati-jatinya nih teman-teman, hutan jatinya. Nah setelah ini kita akan mengambil arah kiri ya teman-teman, arah kiri. Kalau ke kanan itu ke Semen Karangmojo, kita ke arah kiri Cawas Klaten. Ini dari pertigaan ini kita ke arah kiri. Nah ini kalau yang belakang saya itu ke Semen bisa ya. Jadi tadi sebenarnya yang lebar mungkin yang lewat Semen ya, itu jalannya dari tadi lebar. Saya kebetulan tadi lewat Ngawen ya. Ini, bisnya lewat sini ya, nih naiknya aman ya, mereka aman lewat sini ya, untuk melihat-lihat Gunung Kidul ya. Wisata Gunung Kidul. Memang pantainya itu cukup menarik ya. Saya belum sempat mengekspos pantai-pantai Gunung Kidul nih. Harusnya suatu saat harus saya mulai ya. Mungkin teman-teman bisa komen apakah saya perlu mengekspos dari timur sampai barat satu-satu ya nanti. Nah ini teman-teman, tanjakannya yang mulai tajam ini mulai tajam ya teman-teman nih. Ini urut-urutan ya, ini yang dari bawah, tapi tidak, ini masih aman lah teman-teman ya. Ini bis-bis masih aman ya. Nah, ini kelihatan ya, walaupun pelan-pelan ya, tapi masih aman, hampir sama dengan Patok lah gitu ya. Mau nyelip nih teman-teman. Oke teman-teman sekalian, kali ini saya berada di Dusun Jendir, Desa Sambirejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul. Di sini ada tugu batas wilayah Kasultanan Yogyakarta dengan Kasultanan Surakarta atau Kasunanan Surakarta ya. Jadi di sini tugu ini merupakan tugu batas berdasarkan perjanjian Giyanti saat itu ya. Ini sekitar tanggal 27 September tahun 1830 ya, untuk perjanjian Klaten ya. Nah di sini merupakan tanda atau benda cagar budaya yang sudah di-SK-kan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2011 ya teman-teman. Jadi ini 2011 baru ditetapkan sebagai cagar budaya. Kalau menilik dari bentuknya, ini memang bangunan cukup lama ya. Dari sini dari tandanya juga ya, ini teman-teman bisa melihat tulisan Jawa ini, begitu juga simbol dari Kesultanan Yogyakarta ya teman-teman. Nah di sini tertulis 29 Jumadil Awal 1867. Nah di sini ada dua tugu, namun yang saya lihat di saat ini itu yang tugu yang satunya itu masih asli ya teman-teman. Yang sebelahnya sudah direnovasi. Yang di sini masih menggunakan besi ya teman-teman. Jadi ornamennya masih besi. Ini juga terlihat sekali ya di sini logo atau simbol ini itu dua ini ya, artinya di sini yang sebelah kiri ini adalah Kasunanan Surakarta, kemudian yang sebelah kanan ini adalah yang Yogyakarta, karena simbolnya berbeda ya. Ini teman-teman bisa baca ini ya, saya malah nggak bisa baca Jawa, coba nanti kita dideskripsikan ya teman-teman. Oke teman, kemudian ini di wilayah ini dekat dengan makam Dinjender, ini makam ya. Bangunan yang saya lihat ini
yang pembuatannya Tugu milik Surakarta itu pada tahun 1937 ya, atau 22 Rajab tahun 67 lah, 1867 Jawa ya. Kemudian di seputar ini itu ternyata ada yang akan membuat sebuah homestay ya. Jadi ini adalah homestay yang akan dibuat, ini adalah miliknya pribadi atau perorangan. Rencananya akan diberi nama homestay Tugu Batas, itu namanya apa ya. Jadi homestaynya itu akan diberi nama Homestay Gapura. Yang ini masih dalam pembangunan. Ini sudah ada tugu ya, bangunan joglo, taman juga ya. Ini rencananya di sini akan dibuat sebuah homestay bertingkat. Kemudian ini untuk taman ya, istilahnya untuk bisa sedikit kita untuk beristirahat. Dan di belakang ini rencana juga akan dibikin jalan juga ya. Ini kepemilikan pribadi semua. Untuk bukitnya ini miliknya Pak Joko yang ada di sini juga ya. Dan ini makam ini rencananya akan ditutup juga. Dan pokoknya di sini akan dijadikan sebuah tempat wisata lokal ya. Pada proses pembangunan rencana homestay ya, dan tempat untuk nongkrong ya. Di sini ada rencana parkirnya di sebelah kiri saya ini. Kemudian yang saya pakai ini rencana untuk homestay nanti bertingkat. Kemudian ini baru dilakukan pembuatan sumur ya, sumur air. Ini katanya 20 meter sudah, sekitar 20 meter sudah dapat airnya ya. Dan ini tamannya nanti banyak dilakukan penghijauan untuk membuat suasana asri di sekitar sini ya, termasuk di lingkungannya di sana. Dan di atas ini mau dibikin jalan ya, nanti kita lihat di drone-nya sudah saya lakukan pengambilan. Oke teman-teman, mungkin ini yang bisa saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan proyek dari Pak Joko ini segera bisa terrealisasi dan kita bisa menggunakan untuk sekedar nongkrong dan bisa sekalian wisata ke Tugu Batas Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta yang ada di Gunung Kidul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.